Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung pelajaran fisika. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai kapasitor. Nah, kapasitor ini merupakan bagian terakhir pada bab listrik statis. Di samping kita akan mengetahui apa itu kapasitor, kita juga akan mempelajari apa kegunaan dari kapasitor. Kemudian jenis-jenis kapasitor. Seterusnya mengenai kapasitas kapasitor dan bagaimana kapasitor yang prinsipnya jika pada suatu rangkaian listrik. Jadi juga akan belajar mengenai rangkaian listrik, tapi di sini komponen yang isinya adalah kapasitor. Nah, ini ya. Dan satu lagi tentang energi yang dapat disimpan oleh kapasitor. Jadi memang pada pertemuan kali ini temanya kapasitor semuanya. Mulai dari apa itu kapasitor, manfaat, simbol-simbolnya, jenis-jenisnya, rangkaian listriknya sampai energi. Ya, kita mulai yang pertama dulu. Kita kenalan mengenai kapasitor. Kapasitor adalah komponen listrik yang memiliki kemampuan untuk menyimpan muatan listrik. Mengenai muatan listrik ini kan sebelumnya udah pernah kita bahas kan, ada yang muatan positif, ada muatan negatif. Jadi kapasitor ini adalah suatu alat atau komponen elektronika yang fungsinya adalah untuk menyimpan muatan listrik. Nah, kapasitor terdiri dari dua permukaan konduktor yang dipisahkan oleh suatu bahan penyekat atau jenisnya isolator, atau namanya adalah zat dielektrik. Nah, sehingga kedua permukaan konduktor tersebut memiliki kemampuan untuk menyimpan muatan listrik. Jadi itu adalah skema sederhana yang dimiliki oleh kapasitor. Nih, seperti pada gambar kan, ada dua buah permukaan konduktor nih yang berwarna hijau. Kemudian di antara kedua permukaan tersebut itu memiliki jarak tertentu. Di sini dibilangnya D jaraknya kan. Nah, di tengah-tengahnya di antara kedua konduktor ini bisa diberi atau diisi bahan penyekat atau isolator atau istilahnya dinamakan dengan dielektrik. Nah, jadi dengan kondisi seperti itulah di antara dua keping ini dia mampu menyimpan muatan listrik, dan tentunya keping tersebut harus dihubungkan sama suatu beda potensial agar arus listriknya dapat mengalir. Gitu ya. Ini skema sederhana dari kapasitor. Nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi. Beberapa jenis kapasitor diperlihatkan pada gambar-gambar berikut ini. Nih, ada bentuknya. Yang pertama seperti tabung kayak gini, ini kapasitor elektrolit. Di sampingnya kapasitor tantalum, poliester, kapasitor polipropilin, kapasitor kertas, kapasitor mika, kapasitor keramik, kapasitor epoksi, dan kapasitor variabel. Nah, nama-nama yang tertera di sini misalnya nih kayak kapasitor mika, kapasitor kertas. Nah, penamaannya ini didasarkan dari bahan penyekatnya atau zat dielektriknya. Misalnya nih kalau kertas berarti di antara dua keping yang hijau-hijau nih di antaranya kertas isinya. Kalau di antara yang dua keping ini isinya mika, maka kapasitor mika namanya. Jadi penamaannya itu berdasarkan dari zat dielektrik yang terdapat pada kapasitor tersebut. Itu ya. Nah, dari mulai kapasitor elektrolit, tantalum sampai epoksi itu merupakan kapasitor yang memiliki nilai tetap. Jadi udah disetting pada pabrik, misalnya nilainya sekian farad gitu. Misalnya entah 10 mikrofarad atau berapa, pokoknya nilainya itu tetap. Tapi kalau kapasitor variabel dia fleksibel, bisa disesuaikan atau diatur berapa muatan yang mampu atau mau disimpan. Kayak gitu. Nah, mengenai kegunaan kapasitor ini yang pertama udah dibacakan juga tadi ya. Ini fungsi utamanya untuk menyimpan muatan listrik atau energi listrik dalam rangkaian, mencegah terjadinya loncatan bunga api listrik. Terus digunakan untuk menghidupkan mesin mobil. Yang keempat, memilih panjang gelombang yang ditangkap oleh pesawat penerima radio dan sebagai filter dalam jatuh daya. Itu beberapa manfaat atau kegunaan dari kapasitor, tapi yang paling utama intinya inilah, menyimpan muatan. Bentuknya ada yang seperti keping sejajar, yang kedua seperti bola, yang ketiga berbentuk silinder. Jadi itu adalah bentuk-bentuk kapasitor, yang mana bentuk-bentuknya ini diwakilkan sama gambar yang ini tadi. Gitu
Gitu ya. Nah, kalau yang gampang kita lihat misalnya dalam TV, pada TV. Ketika kita TV-nya menyala kan biasanya lampunya warna kuning. Tapi kemudian ketika kita matikan kan nanti akan berwarna merah kan. Baru nanti lama-lama merahnya itu redup atau hilang gitu kan kalau kita cabut colokannya. Nah, kan nggak tiba-tiba kita cabut colokannya, nggak tiba-tiba mati gitu kan lampunya tiba-tiba. Nah, dia perlahan dulu baru akhirnya mati kan kayak gitu. Kenapa bisa seperti itu? Nah, disitulah ada peran kapasitor. Dia menyimpan muatan listrik. Jadi perlahan-lahan dulu dia baru mati ketika colokannya kita cabut. Itulah peran kapasitor dalam rangkaian. Dan rangkaian dan kapasitor itu memang terdapat di dalam TV-nya itu. Kalau dibedah tuh misalnya kalau orang-orang bengkel kan nampak tuh kayak peralatan elektroniknya. Nah, salah satunya ada kapasitor di situ. Kalau dalam rangkaian, kapasitor itu disimbolkan dengan 2 garis sejajar seperti ini. Ya, ingat kalau resistor kan kayak zigzag kayak gitu kan. Nah, kalau kapasitor dia 2 garisnya sejajar, jangan sampai panjang sebelah. Kalau panjang sebelah itu kayak baterai jadinya kan, yang satu kutub positif, satu kutub negatif. Nah, kalau kapasitor ini dia 2 garisnya sejajar. Ini kalau kita temukan pada rangkaian, berarti di situ ada kapasitor. Nah, itu dia kenalan tentang kapasitor. Apa kapasitor, manfaatnya, dan bagaimana simbol dan skemanya. Nah, kemudian kita akan bahas mengenai kapasitas kapasitor. Tadi kan ada disinggung nih bahwa kapasitor itu adalah komponen yang memiliki kemampuan untuk menyimpan muatan listrik. Nah, kemampuan untuk menyimpan muatan listrik itu dinamakan dengan kapasitas kapasitor yang dinyatakan atau disimbolkan sama C besar. Itu ya maksud dari kapasitas kapasitor nih. Kan kapasitasnya artinya ukuran kan? Ukuran apa? Ukuran muatan. Jadi itulah makna dari kapasitas kapasitor ini. Kemampuan suatu kapasitor dalam menyimpan muatan listriknya. Nah, bisa juga diartikan sebagai nilai perbandingan tetap. Perbandingan antara muatan yang disimpan dengan beda potensial. Nah, itu juga definisi lain dari kapasitor. Kalau dilihat dari definisi yang barusan, maka untuk menghitung besarnya kapasitas kapasitor dinyatakan dengan persamaan C sama dengan Q per V. Ini tadi ya, kalau yang C kan simbol untuk kapasitas kapasitor, kalau Q ini tadi kan perbandingan antara muatan. Nah, muatan itu simbolnya Q, beda potensial V. Jadi cara menghitung kapasitas kapasitor adalah C sama dengan Q per V. Keterangannya C kapasitas kapasitor satuannya farad, disimbolkan sama F. Faraday itu nama ilmuannya kan, jadi sebagai penghormatan untuk beliau, jadi dinyatakanlah satuan kapasitas kapasitor dengan namanya, disimbolkan sama F. Farad panjangannya. Q muatan, Coulomb juga nama penemu kan. Kalau V beda potensial juga penemu juga kan. Ingat di rumusnya C sama dengan Q per V. Ingat, apabila V diperbesar, perhatikan ya sambil saya bacain ini, coba lihat lagi rumusnya. Apabila V diperbesar, maka V yang di bawah kan, maka Q-nya akan menjadi N kali semula pula. Nah, misalnya V-nya diperbesar jadi 3 kali semula gitu kan, maka Q-nya juga akan menjadi 3 kali semula, sehingga nilai C-nya akan selalu tetap kan. Nah, jadi kalau Q diubah, V pun ikut terubah. Begitu juga sebaliknya, kalau V diubah, Q pun akan ikut terubah, sehingga nilai perbandingannya akan selalu tetap. Itu makanya definisinya dibilang di sini nilai perbandingan tetap ya. Nah, kemudian satuan kapasitas kapasitor kan adalah farad nih, simbolnya F. Nah, tapi sering juga dalam soal dinyatakan dengan mikrofarad. Nah, perlu diingat bahwa mikrofarad sama dengan 10 pangkat min 6. Bisa juga pikofarad. Kalau pikofarad berarti 10 pangkat min 12 farad. Nah, jadi diingat mengenai awalan satuan ini ya, ada yang mikrofarad, ada yang pikofarad. Nah, itu dia tentang kapasitas kapasitor. Nah, yang kedua kita bahas tentang kapasitas kapasitor pada keping sejajar. Nah, gambar yang ini itu mirip kan seperti gambar yang ini. Nah, karena itulah
Nah, gambar kapasitor yang ini itu sama kan kayak yang di sini. Jadi ini merupakan skema sederhana dari suatu kapasitor. Nah, ini dia keping sejajar, ada 2 keping sejajar ya kan, terpisah pada jarak tertentu. Nah, berapa besar kapasitansi dari rangkaian ini, dari kapasitor keping sejajar ini? Itu yang pertama, besarnya kapasitasnya tergantung dari 3 hal atau 3 besaran. Yang pertama, besarnya kapasitansi dari kapasitansi yang saya bilang barusan itu sama artinya dengan kapasitas kapasitor ya, maknanya sama. Nah, jadi besarnya kapasitas kapasitor itu tergantung dari ini, sebanding dengan permitivitas relatif bahan penyekat. Dia tergantung dari bahan penyekatnya atau dieлекtriknya. Kemudian sebanding dengan luas keping konduktor dan berbanding terbalik dengan jarak kedua keping atau D. Nah, jadi ada 3 hal yang mempengaruhi besarnya kapasitas kapasitor. Yang pertama, tergantung dari bahannya. Apa sih bahan di antara kedua keping ini atau dieлекtriknya semakin besar, angka dari dieлекtriknya semakin besar pula lah kapasitansinya. Itu maksud yang satu nih ya. Jadi bisa E atau K di sini ya. Karena dielektrik disimbolkan sama K. Nanti di rumus akan ketemu juga. Yang kedua, sebanding dengan luas. Jadi kalau semakin besar nih luas apanya, luas kepingnya, maka akan semakin banyak pula muatan yang mampu disimpannya, ya kan? Yang ketiga, berbanding terbalik dengan jarak kedua keping. Jadi kalau jaraknya semakin dekat, semakin kecil, justru kapasitansinya akan semakin besar. Makanya dia dikatakan berbanding terbalik. Jadi ada 3 gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan, untuk si Q dirubah, V dirubah, nilai C nggak akan berubah kan, makanya dibilang tetap di sini tadi kan. Tapi bagaimana cara membuat nilai C bisa berubah? Adalah dengan mengubah yang 3 hal ini. Kalau nggak dieлекtriknya, luasnya, atau jarak. Nah, jadi gitu ya. Terus jika zat dielektrik adalah udara atau tidak ada bahan penyekat, ya tidak ada bahan penyekat, maka besarnya kapasitas kapasitor adalah C sama dengan epsilon 0 kali A per D, yang mana epsilon 0 ini udah pernah kita singgung di hukum Gauss kemarin kan, yang besarnya 8,85 kali 10 pangkat min 12. Nah, ini karena dia sebanding makanya kali A, karena dia berbanding terbalik makanya per D. Ini dia rumus untuk menghitung kapasitas kapasitor pada keping sejajar jika dieлекtriknya adalah udara atau nggak ada zat lain. Tapi bagaimana kalau misalnya di antara itu ada bahan kayak kertas, mika, kayak gitu kan, otomatis itu ada dieлекtriknya. Nah, rumusnya mirip kayak yang tadi, cuman ada tambahan K di sini. Berarti menjadi C sama dengan K kali epsilon 0 kali A per D. Nah, nilai K ini nanti akan diberikan pada soal dan dia merupakan suatu konstanta. Artinya cuman ada angka aja, tidak pakai variabel. Nah, terus K itu juga bisa dihitung dengan rumus E per E0 atau V0 per VB. Nah, besarnya beda potensial pada keping sejajar adalah V sama dengan E per D. Ini mirip kayak rumus waktu kita bahas mengenai modul sebelumnya. E adalah kuat medan listrik, D jarak antara kedua keping. Apa hubungan antara C0 dengan C? Oh ya, C0 yang di sini itu maksudnya yang ini ya, yang dia tanpa dieelektrik. Nah, ini channel nih, boleh kita buat channel kayak ketinggalan sama ustazah nolnya nih. Nah, kalau sudah disisipi sama dieelektrik, dia menjadi C aja. Nah, gitu ya, beda C sama channel, nanti tolong tambahkan di sini nolnya ketika di print modul ini. Nah, hubungannya adalah C sama dengan K kali C0 karena si E sama dengan K kali E0. Nah, jadi rumus-rumus yang harus diketahui mengenai kapasitas kapasitor. Jadi yang penting sekali untuk diketahui dan diingat itu adalah rumus-rumus yang ustazah kasih tanda hijau ini. Jadi ini nggak apa-apa nih kalau nggak diingat yang rumus K ini, tapi yang berkotak hijau ini itu mesti diingat. Ya, di sini juga ada keterangannya apa itu C, apa itu A, D, dan seterusnya. Nah, jadi ini kesimpulannya, kapasitas kapasitor akan berubah nilainya jika nilai K, A, dan D-nya saja yang diubah. Ya, jadi bukan nilai Q juga bukan nilai V. Jadi kapasitas kapasitor akan berubah nilainya jika K, A, atau D-nya diganggu.
gitu ya. Nah, jadi itu dulu kita sudah jelaskan mengenai dari komponen pengertian sama kapasitas kapasitor. Nah, kita akan bahas contoh soalnya lagi. Baru nanti kita sambung lagi ke rangkaiannya. Nah, perhatikan contoh soalnya. Ya, di sini contoh soalnya ada berapa ya? 3 ya. Perhatikan contoh soal melalui video yang berikut ini. Nah, kita bahas contoh soal yang pertama. Nih, sebuah kapasitor 600 mikrofarad dihubungkan ke baterai 100 volt. Tentukan besar muatan pada keping-keping kapasitor. Nah, dari soal ini yang diketahui berarti yang 600 mikrofarad ini apa? Yang 600 mikrofarad ini merupakan kapasitas, berarti C sama dengan 600 mikrofarad. Yang ini 100 volt berarti beda potensial, ditanyakan muatan, berarti ditanyakannya adalah Q, gitu kan. Nah, pakai rumus yang tadi, yang kapasitor kan, C sama dengan Q per V. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah Q-nya berapa. Kalau mau kita ubah rumusnya nggak apa juga sih secara matematika gitu maksudnya ya. Berarti Q sama dengan C kali V. Gitu kan. Terus yang C-nya ini masih dalam mikro kan. Artinya harus kita rubah. Berarti 600 kali 10 pangkat berapa kalau mikro? 10 pangkat min 6. Gini kan? Atau menjadi 6 kali 10 pangkat min 4 farad. Jadi kalau setiap ada awalan kayak gini, konversikan dulu dia. Jadi jadinya 6 kali 10 pangkat min 4. Ini udah pas ya 100 volt. Baru masukin ke sini. Berarti Q sama dengan C-nya yang ini tadi kan 6 kali 10 pangkat min 4. V-nya 100. Maka Q sama dengan, jadi ini 6 kali 10 pangkat min 2 gitu. Atau 0,06. Satuan Q adalah Coulomb. Nah, jadi gitu ya cara mendapatkan nilai Q-nya. Contoh soal yang kedua, suatu kapasitor keping sejajar memiliki kapasitas 2 nanofarad. Nah, ketika ruang di antara kedua kepingnya berisi udara. Nah, sekarang bagaimana kapasitansinya jika A. Jarak antar kepingnya dijadikan 2 kali semula. Yang B. Muatan kepingnya dijadikan 2 kali semula. Nah, berarti kalau ada model-model soal seperti ini udah kebayang kan cara penyelesaiannya adalah dengan menggunakan perbandingan. Nah, ini dia rumus kapasitansi untuk keping sejajar kan. C sama dengan epsilon. Nah, sekarang kalau dibilangnya jarak antara dua kepingnya dibuat menjadi 2 kali semula, berapakah nilai C-nya? Nah, kalau gitu kita masih menggunakan rumus ini, tapi dengan cara perbandingan. Berarti C1 per C2. Yang C1 ini yang asli, yang tanpa ada dielektrik ya. Yang C2 kalau dia dibilangnya yang ini jaraknya jadi 2 kali semula. Jarak aja yang berubah berarti kan, sementara luasnya kan nggak diganggu-ganggu. Jadi epsilon 0 kali A per D1. Aturannya kan per kayak gini lagi kan, tapi bisa saya naikin gitu. Berarti di sini jadinya D2 kan, per epsilon 0 kali A. Ngerti kan? Nah, habis itu epsilon 0 sama A-nya boleh kita coret. Nah, berarti C1 per C2 sama dengan D2-nya, ini kan 2D1 per D1-nya tetap D1. Coret lagi, maka 2C2 sama dengan C1. Kalau gitu C2 sama dengan setengah C1. Jadi ketika jaraknya dibuat menjadi 2 kali semula, kapasitasnya menjadi setengah dari mula. Dan yang B, bagaimana kalau muatannya dibuat menjadi 2 kali muatan semula? Berapa nilai kapasitansinya sekarang? Gitu. Siapa yang tahu nih? Perlu nggak kita cari lagi berapa nilai C2-nya? Enggak kan? Karena kalau Q atau V yang diganti-ganti, maka nilai C selalu tetap. Maka nilai C2 sama dengan C1. Jadi dia nggak berubah. Contoh soal ketiga. Perhatikan gambar 2 pasang kapasitor keping sejajar berikut ini. Nah, gambar yang pertama A1 atau luas keping pertama sama dengan setengah dari luas keping kedua. D2, jarak antara kapasitor yang kedua itu sama dengan 3 kali D1.
Ya, jadi pertanyaan adalah tentukan perbandingan kapasitas kapasitor antara gambar 2 dan gambar 1. Karena di sini pertanyaannya udah jelas pakai perbandingan gitu kan. Kita buat rumusannya dengan cara dibandingkan. Nah, kita buat rumusannya yang menggunakan keping sejajar tadi kan. Tetap pakai rumus C sama dengan epsilon 0 kali A per D. Karena pertanyaannya perbandingan antara gambar 2 per 1 dan 1, maka saya buatkan rumusnya kayak gini ya, C2 per C1. Nah, jadi ini kita buatkan rumusannya epsilon 0 kali A2 per D2 kali D1 per epsilon 0 kali A1. Nah, epsilon 0 boleh dicoret kan? Nah, A nggak boleh, karena kan di sini A-nya ada perubahan. Begitu juga sama D. Kita masukinlah data dari soal. C2 per C1 sama dengan A2-nya biarin aja A2 per D2-nya nih 3D1. Nih D1-nya tetap D1, berarti A1-nya baru yang pakai setengah A2. Ngerti kan? Habis itu kita coret lah sama-sama A2, coret, D1, coret. Jadi C2 per C1 sama dengan 1 per, ini jadinya 3 per 2. Maka C2 per C1 sama dengan jadinya 2 per 3. Jadi perbandingannya adalah 2:3. Kita lanjutkan dengan bagian ketiga, yaitu tentang rangkaian kapasitor. Nah, jadi rangkaian kapasitor ini mirip seperti rangkaian resistor pada listrik. Ada kapasitor yang dirangkai seri, ada kapasitor yang dirangkai paralel. Jadi setiap bagiannya ini akan kita ketahui dulu prinsip-prinsipnya, karena nanti dalam penyelesaian soal itu dikerjakan berdasarkan prinsip-prinsipnya. Kita mulai dari rangkaian seri. Nah, untuk seri dan paralel ini pada kapasitor itu cara rangkaiannya itu sama kok kayak listrik. Ya, kayak resistor. Nah, kayak resistor itu kan ada rangkaian seri, ada paralel. Nah, posisinya sama seperti itu, cuman simbolnya aja yang beda kan sekarang untuk kapasitor kan. Jadi seperti itulah seri dan paralel pada rangkaian kapasitor atau resistor yang dirangkai dalam suatu rangkaian, sama aja posisi seri paralelnya. Nah, kita mulai yang pertama untuk rangkaian seri. Prinsip pertama, kapasitor yang dihubungkan seri akan mempunyai muatan yang sama. Jadi kalau ada beberapa kapasitor yang dirangkai secara seri, itu muatannya sama. Artinya misalnya ada 3 kapasitor nih yang dirangkai seri, artinya Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3. Itu prinsipnya ya, muatannya harus sama. Dan kapasitas penggantinya kalau seri pakai seper-seper, 1 per C seri sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2 tambah 1 per C3 dan seterusnya. Ini kayak kebalikan dari pada resistor kan. Kalau resistor, kalau yang seperti ini pada paralel dia kan. Nah, tapi pada kapasitor malah seri yang pakai seper-seper gini. Jadi gitu cara menghitung kapasitor penggantinya. Ada cara cepat kalau pada rangkaian tersebut hanya ada 2 kapasitor yang disusun seri. Kita bisa menggunakan rumus kali per jumlah. Itu kalau dia ada 2 kapasitor yang dirangkai secara seri, menghitung kapasitas penggantinya. Nah, jadi kita udah bahas tentang Q, kita udah bahas tentang C, berarti satu besaran lagi kan, yaitu V. Ingat kan rumus yang kapasitas kapasitor itu C sama dengan Q per V. Jadi ketiga-tiganya harus kita bedah, kita bahas. Nah, V. Nah, kalau pada rangkaian seri nilai beda potensialnya itu berbeda. Artinya beda potensial pada kapasitor pertama tidak akan sama dengan beda potensial pada kapasitor kedua, kapasitor ketiga, dan seterusnya. Jadi nggak sama. Nah, kalau gitu dapat dihitung dengan cara ini, kayak rumus yang tadi juga, kayak rumus yang pertama. Ini ya, berarti kalau ngitung V gimana? Berarti Q per C, ya kan? Maka rumusnya kalau kita mau menghitung V1 maka jadinya Q per C1, kalau V2 Q per C2, kalau V3 Q per C3. Jadi Q-nya ini emang nggak ada namanya, memang Q aja, berarti Q total. Karena kan pada prinsipnya kalau untuk seri ini Q-nya sama gitu ya.
Kalau paralel, nah kebalikannya nih, kalau yang tadi pada seri muatan yang sama kan, kalau paralel beda potensial yang sama. V1 sama dengan V2 sama dengan V3 dan seterusnya. Kapasitas kapasitor penggantinya dijumlahkan saja. Dia berarti CP, C paralel ya, C1 tambah C2 tambah C3 dan seterusnya. Dan kalau pada paralel muatannya yang berbeda. Nah, berarti Q1 nggak sama dengan Q2, nggak sama dengan Q3. Maka dapat dihitung dengan rumus, kalau ngitung Q berarti C kali V kan? Makanya kalau mau ngitung Q1 jadinya C1 kali V, Q2 C2 kali V, Q3 C3 kali V. V-nya tetap nggak ada simbol-simbol lain kan? Karena kalau pada paralel kan V-nya selalu sama. Nah, jadi itulah prinsip seri dan paralel. Kalau seri Q sama, kalau paralel V yang sama. Kalau seri cara ngitung kapasitas penggantinya pakai seper-seper, kalau paralel dijumlahin aja. Nah, gitu ya, mesti diingat. Nanti akan lebih paham nih kalau udah lihat pembahasan mengenai contoh soal. Yang terakhir tentang energi kapasitor. Jadi muatan yang disimpan oleh kapasitor itu mengandung energi. Nah, berapa energi listriknya yang terkandung pada kapasitor dapat dihitung dengan rumus W sama dengan setengah CV kuadrat atau W sama dengan setengah QV. Jadi W ini menyatakan simbol dari energi kapasitor. Yang namanya energi pasti satuannya Joule. Nah, gitu ya mengenai rangkaian kapasitor dan energi. Setelah ini sudah akan sambung mengenai pembahasan tentang contoh soalnya. Nah, seperti ini ya. Ada 2 contoh soalnya akan Ustazah bahas berikut ini. Dipahami baik-baik. Nah, contoh soal berikutnya lagi. Perhatikan faktor-faktor berikut ini. Yang pertama, konstanta dielektrik atau K simbolnya kan. Yang kedua, tebal pelat. Yang ketiga, luas pelat, A simbolnya kan. Yang keempat, jarak kedua pelat atau D. Nah, jadi pertanyaannya, apa atau yang mana faktor yang mempengaruhi besarnya kapasitas kapasitor pada keping sejajar? Tahu kan dari rumus berarti kita mengetahui jawabannya kan, yaitu rumus C sama dengan epsilon 0 kali A per D. Mana yang mempengaruhi jadinya? K ngaruh nggak? Ngaruh, bisa kan? Tebal ya? Enggak. Luas iya? Ya kan. A. Jarak? Iya. D. Maka jawabannya adalah 1, 3, dan 4. Kita sambung lagi tentang contoh soal mengenai rangkaian kapasitor. Nah, ini sudah masuk ke rangkaian kapasitor. Dari gambar ini, pertanyaannya tentukan muatan yang tersimpan dalam rangkaian tersebut. Berarti Q kan pertanyaannya. Yang B, muatan lagi yang tersimpan, pertanyaannya tapi pada kapasitor yang 3 mikrofarad yang paling atas. Ini nih. Yang paling atas. Kemudian yang C, energi yang tersimpan dalam rangkaian tersebut. Nah, jadi ini adalah suatu rangkaian yang tersusun dari beberapa kapasitor, ada 5. Ini simbolnya berupa 2 garis sejajar. Kalau ini 2 garis sejajar tapi dia nggak sama panjang, ini simbol dari beda potensial atau baterai. Nah, jadi di sini rangkaiannya kombinasi. Ada di sini yang 3 berdarah ini adalah rangkaian paralel, ya kan? Sementara ini sama ini dia seri. Nah, kalau ada soal tentang rangkaian kapasitor, langkah pertama yang harus kita kerjakan adalah menyederhanakan dari rangkaian kapasitor tersebut. Jadi untuk memudahkan, saya kasih nama aja kapasitornya ya. Mulai dari yang paling kiri, ini C1, ini C2, C3, C4, dan C5. Berarti ada 5 buah kapasitor. Nah, jadi kan langkah pertama kita harus menyederhanakan bentuk rangkaiannya dulu kan. Tentu yang paling kelihatan yang ini, yang 3 paralel ini. Nah, 3 paralel ini harus kita cari kita cari kapasitas kapasitor penggantinya dengan cara prinsip paralel kan. Maka gambarnya menjadi lebih sederhana, kayak gini jadinya kan. Jadi tinggal satu aja, yang mana yang satu ini dia menjadi C2, 3, 4. Gabungan dari C yang bertiga ini. Ngerti kan? Sini C1 tetap, ini dia. Sini C2, 3, 4, di sini ada C5. Masih bisa nggak disederhanakan? Pokok sampai 1 kapasitor. Masih, berarti dari sini kita sederhanakan lagi. Caranya
Nah, kan kelihatan, ini bertiga merupakan rangkaian seri. Jadi terakhir kita serikan, maka jadinya kayak gini. Ya kan? Nah, ini yang 6 volt, ini juga 6 volt kan. Yang ini jadi apa? Yang ini adalah menjadi satu kesatuan dia. C1, 2, 3, 4, 5. Gitu kan? Atau boleh juga kita kasih nama C total. Nah, ngerti bagaimana cara menyederhanakan rangkaiannya? Pertama paralelkan dulu, jadinya kayak gini. Masih bisa nih diserikan, maka jadi tunggal seperti ini. Itu cara menyederhanakan rangkaiannya. Dalam penyelesaian tentang rangkaian ini, rumus utama harus kita pakai yang ini. C sama dengan Q per V. Jadi ini pegangan kita. Nah, jadi kalau sudah kita sederhanakan, jadi langkah pertama kan sederhanakan gambar. Sederhanakan rangkaian. Habis itu langkah kedua, kita hitung kapasitor penggantinya. Kita hitung itu dulu. Nah, berdasarkan gambar kan, ini gambar pertama, ini gambar kedua. Kita menyederhanakan si paralel ini. Nah, gimana tadi kalau konsep paralel? Caranya dijumlahkan aja. Berarti di sini 3 tambah 3 tambah 3 jadinya 9. Berarti ini C1-nya tetap kan 9 mikrofarad. Ini jadinya 9 mikrofarad. C5 tetap juga 9 mikrofarad. Dah, habis itu supaya menjadi kayak gini lagi, ternyata ini diserikan. Yuk kita serikan lagi. Gambar yang terakhir diserikan lagi. Ada dari sini kan dari 3 ini, maka cara menghitung rangkaian seri kan pakai seper-seper. Berarti 1/9 tambah 1/9 tambah 1/9. Karena di sini muatannya kan ini 9, ini 9, ini juga 9. Jadi si mikronya ini nggak apa-apa, nggak kita ubah ke dalam 10 pangkat min 6. Biarin aja dia, nggak usah dirubah. Berarti ini jadinya, karena penyebutnya udah sama, yaudah jadi 3/9. Ya kan? Bagi 3, 1, bagi 3, 3. Maka C serinya adalah 3 mikrofarad. C seri ini juga sama maknanya dengan C total. Udah dapat kita berapa besar kapasitas penggantinya. Jadi itu memang wajib ya. Pertama rangkaiannya dulu sederhanakan. Habis itu cari kapasitansi penggantinya, C totnya. Baru nanti kita masuk ke pertanyaannya. Apa yang dimau oleh soal. Baru kita ikuti pertanyaan dari soal. Soal pertama dia minta hitung berapa muatan yang tersimpan dalam rangkaian. Artinya soal tersebut menanyakan Q total. Nah, acuannya kan ini nih. Berarti kalau ngitung Q total caranya C kali V. Q total C kali V kan gini. Dia tuh harus serasi. Kalau di sini total, maka C-nya pun C total, V-nya pun V total. Kayak gitu. Jadinya Q total, C totalnya yang ini tadi kan? Nih, 3 mikrofarad. Nah, berarti ini jadi 3 kali 10 pangkat min 6. Jadi kalau pas ketemu rumus baru kita buka konversinya tuh ya, awalan yang mikro-mikro tadi. V-nya yang ini tadi. Ini V totalnya yaitu 6. Maka Q total sama dengan 18 kali 10 pangkat 6. Satuan Q apa? Kulom. Kan? Atau kita sederhanakan nulisnya boleh, kan di sini 10 min 6 jadi 18 mikrokulom. Itu adalah jawaban untuk pertanyaan yang A. Pertanyaan yang B masih menanyakan muatan, tapi ditanyakan adalah berapa besar muatan di sini. Itu kan berapa Q-nya. Nah, apakah jawabannya juga ini 18 mikrokulom? Salah, karena ini merupakan bagian dari rangkaian paralel. Nah, kalau paralel kan Q-nya beda, gitu kan? Jadi kita harus ngitung dulu berapa Q di sini. Nggak boleh kita ambil jawabannya yang 18 mikrokulom. Karena apa? Prinsipnya gitu ya, karena ini merupakan bagian dari rangkaian paralel. Sementara yang gambar hasil akhir gambarnya kan berasal dari rangkaian seri. Nah, dia terdapat di sini. Kalau dari seri itu kan berarti kalau di sini 18 mikrokulom, di sini pun muatannya 18 mikrokulom. Ini juga 18 mikrokulom. Ini juga 18 mikrokulom. Kan gitu kan? Nah, jadi yang jadi pertanyaan itu yang di bagian sini. Dia menanyakan berapa besar muatan pada yang di sini aja. Tentu yang 18 mikrokulom ini milik si 2, 3, 4 kan. Sekarang pertanyaannya tuh untuk si 2 aja. Berapa muatannya? Tuh, itu agak kita jabarkan lagi. Nah, ini dia.
Q234 18 mikrokulom. Yang C234 ini kan berasal dari rangkaian paralel. Yang diminta soal adalah tentukan Q2. Gitu. Nah, kalau dia paralel, prinsipnya kan V-nya sama. Berarti V di 2 sama dengan V di 3 sama dengan V di 4. Nah, jadi kan dalam menghitung Q2 itu kan kita butuh C2 kali V2 kan? Oke lah, V2-nya nanti udah bisa kita peroleh dari sini. Salah. C2-nya udah tahu dari soal kan, yaitu C2-nya 3 mikrofarad. Sementara V2-nya kita belum tahu kan? Nah, kita harus menemukan dulu berapa V2. Nah, dari data yang udah kita peroleh kan Q234 baru kan? Sama C satu lagi kan? C234. Berapa tadi C234-nya? C234-nya sama dengan, nah ini kan C234-nya itu adalah 9 mikrofarad. Kita masukkan 9 mikrofaradnya. Nah, berarti kan Q234-nya udah ada, C234-nya juga udah ada. Berarti kita bisa mendapatkan apa? Q udah, C udah, berarti bisa kita temukan V234, ya kan? Dari rumus Q234 per C234. Nah, dia harus rahasia 234 pula semuanya. Dan masukinlah Q234-nya 18 nih kan? Berarti 18 kali 10 pangkat min 6 per C234-nya 9 kali 10 pangkat min 6 juga. Maka jawabannya 18 bagi 9, 2 volt. Nah, 2 volt ini adalah V untuk 2, 3, 4. Sementara kita tuh butuhnya V2 aja. Gimana tuh? Di sini kan ada baru dapat V234. Nah, karena kita tahu dia tadi rangkaian paralel itu kan V-nya sama, berarti V2 sama dengan V3 sama dengan V4 sama dengan V234. Nah, karena V234 udah tahu si 2 volt ini, karena dia sama dengan, berarti V2 juga 2 volt gitu. Maka di sini dapat kita tuliskan V2-nya 2 volt gitu kan. Berarti 3 kali 10 pangkat 6 kali 2. Maka Q2 sama dengan 6 kali 10 pangkat min 6 kulom, atau Q2 sama dengan 6 mikrokulom. Itulah muatan yang tersimpan pada kapasitor yang kedua. Yang terakhir, energi yang tersimpan dalam rangkaian, berarti energi total yang dimaksud. W sama dengan setengah CV kuadrat. Setengah, C-nya C total nih ya, karena dalam rangkaian kan V-nya pun V total. C totalnya dapat tadi 18 mikro kan, mikrokulom, kali V-nya, V yang dalam rangkaian tadi 6, berarti 6 kuadrat. Berarti ini 9 kali 10 min 6 kali 3, 6. 9 kali 3, 6 berapa? 9 kali 6, 54, 5, 27 tambah 5, 32 kali 10 pangkat min 6. Berarti, ini jeleknya tulisan, 324 mikrojoule. Gitu kan, itulah energi yang tersimpan dalam rangkaian tersebut. Nah, demikianlah contoh soal pada kapasitor ini contoh soal yang terakhir. Mudah-mudahan penjabaran yang saya sampaikan dapat dimengerti. Jika ada pertanyaan boleh diajukan nanti di GC. Semangat belajarnya, persiapkan dari awal lagi, dari gaya kulom sampai kapasitor, karena insya Allah minggu depan kita ulangan yang kedua mengenai bab listrik statis. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.